Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para leaders. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Leadership Inspiration. Beberapa bulan terakhir ada berita menarik yang berseliweran di sosial media yang berkaitan dengan perilaku beberapa leader di negeri ini. Pertama, berita tentang Direktur Utama PT Krakatau Steel, yaitu Bapak Silmi Karim, yang terlibat debat dengan Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Perdebatan sengit yang terjadi dalam rapat dengar pendapat atau RDP ini, dan perdebatan tersebut ternyata berujung pada pengusiran bos BUMN tersebut, perusahaan baja tersebut. Yang kedua, berita tentang keakraban dua pemimpin daerah, yaitu Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Keduanya mencoba Jakarta International Stadium dengan melakukan adu penalti di lapangan tersebut. Momen tersebut diunggah Kang Ridwan Kamil di akun Instagramnya. Kang RK menyebut momen itu terjadi setelah keduanya menjadi pembicara di talkshow G20 untuk bidang urban 20, di mana Jakarta, Bandung, dan Bogor akan menjadi tuan rumah. Kedua pemimpin ini memang sering tampil bersama dalam berbagai kegiatan. Menarik ya. Nah, melihat kedua fenomena tersebut, di mana sosok pemimpin ternyata dapat menunjukkan sikap-sikap yang bervariasi ketika berhadapan dengan pemimpin lainnya. Pada dasarnya, setiap pertemuan tentu saja memiliki tujuan yang baik, terlebih lagi dalam konteks sesama pemimpin. Ada tugas strategis yang menanti, ada orang-orang di bawahnya yang membutuhkan arahan yang jelas dan teladan dari sang pemimpin. Mereka menanti-nanti apa yang dilakukan sang pemimpin. Lantas, mengapa ada perbedaan sikap di antara para pemimpin yang berinteraksi? Apa yang menyebabkan seringkali antara pemimpin satu dengan yang lain merasa tidak dihormati, merasa tersaingi, bahkan merasa dijatuhkan marwahnya, sehingga harus diusir dari ruang sidang. Di sisi lain, mengapa ada pemimpin yang tetap mampu berkolaborasi dengan apik bersama dengan pemimpin yang lain? Dalam konteks kepemimpinan, jawabannya mengarah kepada satu hal yang dinamakan purpose. Menurut Simon Sinek dalam bukunya Find Your Why, seorang pemimpin seyogyanya memiliki purpose. Purpose menggambarkan why, yaitu jiwa atau alasan paling fundamental mengapa ia ada. Purpose yang terdefinisikan dengan baik akan menjadi panduan pengambilan keputusan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, terutama dalam situasi yang dinamis, menantang dan penuh dengan perubahan yang sangat cepat, seperti yang sekarang kita hadapi saat ini. Nah, Stephen Covey juga pernah mengatakan, apa yang dia katakan? Seorang pemimpin yang ingin membuat perubahan besar, ia perlu memiliki sesuatu yang tidak berubah dalam dirinya. Sesuatu yang diyakini kemudian melekat kuat dalam diri seseorang dan sulit berubah, menurut saya itu adalah purpose. Pemimpin yang memiliki purpose lah yang benar-benar bisa membuat perubahan besar dimanapun ia menjalankan peran kepemimpinannya, baik di pemerintahan, BUMN maupun di swasta. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah memiliki purpose? Anda ingin punya purpose? Salah satu yang bisa Anda jadikan rujukan ya adalah buku The Strategist karya Cynthia Montgomery. Ia mengatakan bahwa purpose itu memiliki 3 syarat.
kalau mau disebut sebagai purpose. Pertama apa? Purpose itu haruslah menginspirasi. Menginspirasi siapa? Tentu menginspirasi sang pemimpin dan menginspirasi orang lain, khususnya orang-orang yang mereka pimpin. Dengan purpose ini membuat diri sang pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya merasa keberadaannya bermakna, penuh arti, merasa ikut berkontribusi di semesta ini. Semua orang bangga menjadi bagian yang diperjuangkan oleh sang pemimpin. Apakah Anda sudah punya itu? Dan yang kedua, purpose haruslah mendorong untuk memulai sesuatu. Bukan dinamakan purpose bila orang-orang di dalamnya tidak bersedia membuat komitmen ya, untuk memulai suatu kebaikan. Karena purpose itu menggerakkan dari satu kebaikan menjadi satu kebaikan lainnya yang terus membesar dan meluas. Dan yang ketiga, purpose haruslah spesifik. Purpose itu jelas menggambarkan apa yang diperjuangkan. Tentu yang diperjuangkan sang pemimpin adalah sesuatu yang memberi manfaat dan bisa dinikmati banyak orang. Bukan hanya untuk diri sang pemimpin. Kembali pada fenomena sikap antar pemimpin. Ketika para pemimpin memiliki purpose ya, yang sama atau setidaknya senada, ya, maka mereka akan mampu melihat suatu purpose yang jauh lebih besar yang hendak dituju. Sehingga saat terjadi perbedaan, mereka lebih fokus pada solusi untuk saling menjembatani dibandingkan saling menyalahkan. Mungkin supaya lebih enak saya ingin memberikan contoh ya. Karena apa sih? Karena ada tujuan bersama yang yang lebih besar. Ya, contohnya saya ingin contohkan. Ya, apabila hal ini diterapkan di perusahaan, katakanlah misalnya saya kepala divisi sedang berseberangan pendapat dengan kepala divisi lainnya. Maka saya seyogianya mengembalikan sudut pandang saya kepada tujuan yang lebih besar, purpose yang lebih besar, yaitu kebaikan perusahaan. Fokus kepada tercapainya purpose perusahaan, bukan ngotot dengan pendapat pribadi. Bayangkan jika keselarasan purpose ini terjadi pada skala yang lebih besar lagi. Ya, pemangku kepentingan, bahkan pemimpin negara, pastinya kolaborasi antar pemimpin akan lebih mudah terjadi. Saya berharap Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil sedang mempraktekkan hal itu ketika mereka sering bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menemukan apa purpose-nya dan purpose itu kemudian menyebar kepada kanan kirinya dan kemudian Anda bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang yang bahkan mungkin purpose-nya ya berbeda dengan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.